A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofar Syauqi Hazeli SPDI, merupakan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMK Jamiatul Aulad, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 3 tahun 2022 LPTK IAIN Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktek pengalaman lapangan atau PPL 1 RPP 2 yang sekaligus di dalamnya saya menerapkan penelitian tindakan kelas siklus 2. Berikut ini video PPL 1 RPP 2. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, untuk keberkahan, kelancaran pelajaran kita kali ini, silakan di antara kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Perhatian, siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalatu wassalam linnabi habibina. Alfian, Alif. kemudian Alfiandi, Rizki Apriani. Izin. Siapa izinnya? Tidak menyampaikan ke wali kelas. Jadi kalau izin sakit, mohon diinformasikan ke. Baik, boleh berdiri dulu. Silakan berdiri dulu. Nah, periksa kerapihannya terlebih dahulu. Baik, lihat temannya masing-masing. Ya, lihat temannya masing-masing. Kalau ada baju temannya, kerudung temannya, peci temannya yang nggak rapi-rapikan, ya, anggap teman kalian menjadi kaca ya. Sudah rapi? Silakan kembali ke depan, balik ke depan. Lihat sekitar kelasnya, bangkunya. Ada sampah? Tidak. Sudah siap bersih? Baik, kalau sudah bersih, sudah siap belajar, silakan duduk kembali. Anak-anak sekalian, kesuksesan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sesungguhnya bagi kita, tolak ukurnya bukan setinggi apa jabatan kita, bukan setinggi apa pendidikan kita, tapi tolak ukur kesuksesan bagi kita adalah kebahagiaan orang tua. Jadi sejauh mana bahagianya orang tua, maka sejauh itulah kesuksesan kita. Maka buat apa jabatan tinggi, buat apa pendidikan tinggi, jika tidak menyebabkan orang tua kita bahagia. Banyak yang jabatannya tinggi, pendidikannya tinggi. Nah, tingginya pendidikan ini malah dipakai untuk melecehkan orang tua. Mentang-mentang pendidikannya tinggi, dia menganggap orang tuanya tidak apa-apa. Padahal kita jadinya begini, pendidikan kita tinggi setinggi apapun, jabatan kita setinggi apapun, tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah terwujud kalau tidak ada orang tua. Maka hari ini jadikan tolak ukur kesuksesan kita adalah kebahagiaan orang tua. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita beranjak kepada materi yang akan hari ini kita bahas,
minggu lalu. Siapa yang masih ingat minggu lalu saya menyampaikan materi tentang apa? Tentang apa? Hormat dan patuh pada orang tua. Hormat dan patuh pada Orang tua. betul atau tidak? Betul ya. Nah, cara berbuat baik kepada orang tua itu terbagi menjadi berapa paling? Dua. Yang pertama kepada orang tua yang masih hidup. Yang kedua kepada orang tua yang sudah meninggal. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, nih kalau perhatikan ya, kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Nah, kalian ada yang tahu dengan khutbah, apa yang dimaksud dengan khutbah, tabligh, dan dakwah? Sebelum kita bahas lebih jauh, ada yang tahu? Khutbah itu apa? Ya. Khutbah berarti kegiatan bersama kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan kitab atau kesunahan ibadah. Ada yang tahu tabligh? Apa tabligh? Ya. Tabligh adalah kegiatan Ini dalil yang menunjukkan pentingnya dakwah, ya. Quran surat Ali Imran ayat 100. Kita baca sama-sama ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu lalu sama Anda diikut ya. Ini kita dipotong-potong nih ayatnya. Ya. Ilal khair. Nanti lanjutkan lagi. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Wa'ulaika humul muflihun. dan takwa ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Quran surat Al-Imran ayat 104. Nah, jadi ini menjelaskan tentang pentingnya dakwah. Jadi perintah dakwah itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Isinya tabligh, dakwah, khutbah ini menyuruh kepada kebaikan, menyuruh orang berbuat yang ma'ruf, mencegah orang dari yang munkar. Jika ini dilakukan, maka kita akan termasuk orang yang beruntung. Baik, untuk lebih memahami, silakan kalian simak video berikut ini ya. Pada dasarnya, setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai kadar kemampuannya. Sebagai peserta didik yang beragama Islam, kita juga mempunyai kewajiban itu. Dicatat yang Nabi penting Allah penting ya. memberikan kepada kita sebagai rohana. Pendidikan ini akan sesuai jika kita selalu berusaha di barisan depan dalam orang-orang yang gemar membangun. Pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah hampir sama, yakni menyampaikan pesan kepada orang lain. Setelah melihat tayangan video, ada yang ditanyakan? Silakan. Bertanya Pak, Ya. seperti apakah menyampaikan pesan kepada orang lain? Baik. Menyampaikan pesan itu bisa secara langsung ataupun dalam bentuk tulisan, atau hari ini yang banyak digenggam oleh masing-masing kita kan ada media sosial, bisa melalui WhatsApp gitu. Nah, pesannya seperti apa? Pesan dalam dakwah, dalam tabligh, dalam khutbah ini meski tadi dalam ayatnya disebutkan bahwa di dalamnya menyeru kepada kebaikan, menyuruh orang kepada kebaikan, kemudian mencegah dari yang
Baik, itu paham? Paham? Baik, selanjutnya untuk lebih memahami materi kita kali ini mengenai ketentuan khutbah, kemudian tabligh dan dakwah, silahkan dibentuk 3 kelompok. Masing-masing mendiskusikan. Nanti hasilnya dipresentasikan oleh perwakilan masing-masing kelompok ya. Dan kelompok lain nanti silahkan untuk menanggapi. Silakan, saya akan menilai keaktifan kalian dalam berdiskusi kelompok ya. Baik, waktu diskusinya sudah habis. Silakan perwakilan dari kelompok masing-masing untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Adijah, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ketentuan dakwah. Di dalam berdakwah ada seseorang yang menyampaikan dakwah yang disebut mendakwah atau dalil. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Izin bertanya. Jadi di materi kakak ada tentang balik. Mohon diperjelas apa yang dimaksud dengan balik. Balik memiliki arti sampai. Maksudnya telah sampai pula umur seseorang pada tahap kedewasaan. Jelas? Baik, yang pertama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kita selesai, presentasi selesai. Dari kalian pun saling menanggapi satu sama lain. Dan karenanya nanti kita simpulkan bersama supaya tidak ada miskomunikasi, miskonsepsi atau salah memahami. Jadi kita akan simpulkan bersama. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira belajar dengan diskusi ini lebih seru atau tidak? Seru diskusi ya. Ketimbang saya menyampaikan di depan terus, kemudian kalian jenuh, kayak menunutan. Kita simpulkan sama-sama apa yang hari ini kita pelajari. Baik, khutbah, dakwah, dan tabligh itu adalah sama-sama ceramah, sama-sama ceramah, menyampaikan kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Cuma tadi bedanya apa? Dakwah itu menjadi sesuatu keabsahan dalam ibadah. Ketentuannya, syaratnya, harinya, waktunya ditentukan. Baik, khutbah lebih bersifat satu arah, betul kan? Satu arah ya. Kemudian tabligh berarti menyampaikan. Dakwah berarti mengajar, memanggil, menyeru orang, gitu ya, kepada suatu kebaikan. Dakwah tadi dibagi berapa? 2. 1 bilhal, yang kedua bilisan. Bilhal itu dengan contoh kita. Kalau bilisan dengan lisan atau perkataan kita. Ini ya. Ini kira-kira yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan manfaat, diingat, tapi bukan hanya diingat. Ingat, suatu pelajaran itu, apalagi pelajaran pendidikan agama Islam, bukan hanya dicatat dan diingat, akan tetapi diamalkan. Paham? Saya ingatkan nanti untuk evaluasi pembelajaran, saya kirim link LKPD ke grup kelas kita masing-masing. Diisi ya. Nanti minggu depan dikumpulkan agar nanti kelihatan kamu sudah bisa atau belum dalam materi ini. Paham? Ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita kali ini, mari kita